Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sunanuhu salasatu asya, dan sunnahnya tayamum salasatu asya itu ada 3 perkara. Ya, sampai situ kan benar. Wa sunanuhu, dan sunnahnya tayamum ada 3 perkara. Jadi ini sunnah hukumnya, artinya tidak dilakukan ini tayamumnya tetap sah. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu baca bismillah. Jadi tasmiyah itu membaca bismillah. Jadi memulainya dengan bismillah, dari mulai nepok tangan bismillahirrahmanirrahim sambil kemudian di dalam hatinya niat nawaitu tayammuma listibahati shalah lillahi ta'ala, atau niatnya pakai bahasa Indonesia bismillahirrahmanirrahim, saya niat tayamum biar boleh sholat, langsung usap mukanya. Wa taqdimul yumna 'ala yusra, yang kedua mendahulukan kanan 'ala yusra daripada kiri. Ya kan, karena tayamum cuma 2, muka sama tangan begitu ya. Maka yang ada kanan kirinya kan tangannya doang. Kalau muka kan enggak ada kanan kiri. Ya muka satu doang begitu. Kalau tangan kanan kiri, artinya kalau ada orang tayamum dia ngusap kiri duluan enggak apa-apa. Jadi karena mendahulukan kanan itu hukumnya sunnah, bukan hukum. Wudu juga sama begitu tuh. Jadi kalau wudu yang dibasuh tangan kiri duluan pakai air ya enggak apa-apa. Karena hukumnya sunnah gitu. Wudu juga enggak ada aturan telapak tangan dulu apa siku dulu. Mana aja boleh. Yang penting tangan dari mulai ujung jari sampai siku basah. Mau dari sini duluan, mau dari sini duluan, enggak ada ukuran, enggak ada masalah. Pokoknya basah. Dan kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu bagus, kiri dulu juga enggak apa-apa. Sebab itu hukumnya bukan rukun, itu hukumnya sunnah wudu. Tayamum juga sama, sunnahnya yaitu mendahulukan kanan dan juga mendahulukan kanan daripada kiri begitu. Wal muwalah, yang ketiga sunnahnya tayamum al-muwalah. Al-muwalah itu nyambung antara, kan dia cuma 2 doang, muka sama tangan. Jadi habis muka langsung tangan. Masuk mualah itu kan langsung bersambung, enggak ada jeda. Tapi sama kayak wudu, mualah ini hukumnya sunnah. Kalau orang habis lagi tayamum, mukanya udah dapet gitu. Ternyata tanah yang di sampingnya udah ditepok sama temennya gitu. Akhirnya dia jalan lagi nyari tanah yang bersih dan belum terpakai tayamum. Itu kan ada jeda tuh antara muka sama tangannya, nggak ada masalah. Sebab mualah itu hukumnya wudu juga sama. Jadi mualah itu bukan rukun bagi wudu. Jadi kalau kita basuh muka, habis itu tangan kita basuhnya kita pisah ntar di masjid, nggak ada masalah. Atau dari rumah wudunya dari muka sampai kuping sampai kepala, kakinya kita mau basuh di masjid nggak apa-apa.
Jadi mualah itu hukumnya sunnah begitu. Hukumnya sunnah. Di tayamum juga sama. Jadi sunnah tayamum sama sunnah wudu ya sama. Ada bismillahnya, mendahulukan kanan dan kiri dari kiri dan juga bersambung. Walladzi yubtilu tayammuma, dan yang membatalkan tayamum. Kalau tadi sunnah, ini yang sekarang yang batalin. Yang membatalkan tayamum salah satu asya, yaitu 3 perkara. Apa yang batalin tayamum? Maksudnya tayamum batal itu gimana? Maksudnya tayamum batal, ya dia harus tayamum lagi kalau mau sholat begitu. Harus tayamum lagi. Apa itu yang batalin tayamum? Yang pertama, maaf tolal wudu. Seluruh yang batalin wudu, semua yang batalin wudu dia batalin tayamum. Yang batalin wudu apa? Kentut kan ya, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, termasuk kentut itu. Kemudian yang kedua, tidur. Ketiga, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang keempat adalah memegang kemaluan. Yang kelima adalah hilang akal. Yang keenam murtad begitu. Jadi ini yang batalin wudu. Kalau terjadi, tayamumnya juga batal. Orang beres tayamum selesai, dia mau berangkat ke tempat sholat, senggolan sama istrinya, tayamumnya batal. Karena yang membatalkan wudu, dia juga membatalkan tayamum. Semuanya, kentut atau tidur begitu. Nah, kemudian yang kedua, waru'yatul ma fi ghairi waqti shalah. Melihat air di luar waktu sholat. Di luar waktu sholat itu maksudnya lagi kagak sholat. Lagi kagak sholat. Jadi melihat air, ini sholat nih, udah beres. Tadi dia tayamum, kemudian dia sholat. Beres dia sholat, dia ngeliat air, tayamumnya batal. Karena tayamumnya batal, maka sholat yang tadi juga harus diulang. Jadi kalau lagi udah nggak lagi sholat begitu, atau sebelum sholat udah tayamum mau sholat, belum sholat, ngelihat air, batal tayamumnya, harus wudu. Habis sholat batal, sebelum sholat juga batal. Maksudnya habis sholat itu kalau waktu sholatnya masih ada, maka dia harus wudu, harus ulang sholatnya. Lalu bagaimana kalau dia sedang di dalam sholat, lagi sholat begitu? Kalau lagi sholat dibedain antara musafir sama orang yang bukan musafir. Kalau dia orang yang bukan musafir, dia kagak ada air karena emang air susah. Cuman dia tuh kagak musafir, dia lagi di kampungnya sendiri. Maka kalau dia lagi sholat, air datang, sholatnya batal, langsung batalin, dia wudu begitu. Tapi kalau musafir enggak, sebab ada musafir, status safarnya itu membuat dia sholatnya itu jadi kuat begitu. Artinya kondisi orang safar itu membuat dia dibolehkan untuk meneruskan sholat. Gitu. Jadi kalau lagi di luar sholat, entah sesudah atau sebelum, itu wajib diulang, wudu lagi, kemudian sholat lagi begitu. Itu yang membatalkan tayamum. Karena yang namanya tayamum ini, dia itu namanya apa sih namanya? Ibadah pengganti. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu berdiri kalau tidak ada air. Kalau ada air, maka hilang tayamumnya. Dan waktu sholat masih ada, ya maka harus diulang sholatnya dan juga
dia harus berwudu secara sempurna. Itu apa namanya, orang yang apa namanya lagi sebelum atau sesudah sholat dia melihat air begitu. Karena di sini ada hadis Nabi, katanya inna sa'idat thayyibah tahurul muslimi in lam yajidil ma asyrasni. Debu tanah itu media bersucinya orang muslim walaupun dia tidak menemukan air sepanjang 10 tahun. Jadi sepanjang 10 tahun maksudnya lama banget tanpa ada batas waktu. Pokoknya selama air tidak ada, debu tanah jadi media sucinya. Fa idza wajadal ma, kalau udah nemu air, falyumissa basyaratahu, maka dia wajib apa namanya membasuh anggota tubuhnya. Fa inna dzalika khairun, karena di dalam itulah ada kebaikan. Jadi ketika sudah ketemu air, hilang udah tayamum. Jadi harus dia berwudu. Wariddatu, kemudian yang ketiga yang batalin tayamum adalah riddah, yaitu apa riddah? Murtad. Ini apa namanya salah satu penyebab yang sulit terjadi begitu ya. Jadi tiba-tiba orang murtad itu apa namanya sulit. Walaupun kejadiannya mungkin secara akal itu sangat mungkin. Karena salah satu sebab murtad itu kan dia apa namanya berucap ucapan yang membuat dia murtad. Jadi kan orang menyangkanya kalau murtad itu timbang nyembah berhala doang. Enggak. Jadi murtad itu ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan ucapan begitu. Kalau perbuatan sih kita gak tahu lah, nyembah pohon, nyembah batu, apalagi nyembah berhala begitu. Nah kalau ucapan, salah satu ucapan yang bikin orang murtad itu dia mengucapkan terang-terangan tanpa ada apa. Jadi tidak bisa ditafsirkan kemana-mana lagi. Ucapannya itu memang firm. Ucapan yang mengingkari kewajiban syariat rukun Islam. Rukun Islam itu sholat, puasa, zakat, haji. Terucap dari mulutnya, dia mengingkari kewajiban sholat, dia mengingkari kewajiban puasa, dia mengingkari kewajiban haji. Jadi contoh, ada orang yang bilang, gua sih nggak percaya haji wajib, jadi buat gua sih orang muslim nggak wajib haji. Emang apa? Habis kita nunggunya sampai 50 tahun, jadi nggak wajib. Nah itu mengingkari kewajiban itu, murtad itu kan ya. Jadi nggak mau, dan itu lagi ramai sekarang tuh. Ada orang yang mengucapkan kewajiban haji jadi gugur gara-gara masa tunggunya kelamaan. Padahal standar wajib haji itu bukan nunggunya lama apa sebentar. Standar haji itu wajib kalau mampu. Mampu itu badannya sehat, duitnya punya, keamanan terjaga, kendaraan ada. Itu namanya mampu. Badan sehat, duit punya nggak punya, di rumah yang ditinggalin ada, buat dia berangkat pulang pergi ada. Kemudian aman nggak jalannya? Aman, dijagain. Ini pernah perjalanan internasional. Yang keempat, kendaraannya punya. Empat-empatnya wajib. Jadi standar wajib itu bukan nunggunya sebentar apa lama kan? Empat ini terpenuhi wajib haji. Maka kalau empat ini udah ada, nyetor, wajib nyetor. Urusan berangkat apa nggak berangkat belakangan, yang penting kita terpenuhi empat keadaan ini. Sehat gak badan sehat? Duit punya gak? Belum, tabungannya baru 10 juta. Kan sekarang nyetor 25 juta kan ya, berarti belum wajib gitu. Tapi kalau empat ini terpenuhi, wajib haji. Tapi kemudian ada orang yang mengingkari kewajiban haji, bahkan mengingkarinya karena
alasannya tuh apa, kalau bahasa orang kampung alasannya ringkih. Timbang nunggu lama doang dibilang jadi kagak wajib. Gitu. Itu kan alasan yang kagak-kagak. Akhirnya kata dia, untuk mensiasati maka umroh Ramadan aja. Kata dia begitu. Nah, umroh Ramadan sunnah. Bahkan kata hadis umroh Ramadan tuh pahalanya kayak haji. Ibadah yang pahalanya haji banyak, bukan cuma umroh Ramadan doang. Itu sholat syuruk tuh. Orang yang duduk sholat, orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, pahalanya apa kata Nabi? Pahalanya haji dan umroh 3 kali lagi. 3 kali lagi. Kan ya. Kemudian ada hadis yang bilang gimana? Orang yang menuju masjid, dia tidak punya niat kecuali ingin belajar kebaikan atau ingin mengajarkan kebaikan, maka dia dapat pahala haji mabrur. Gitu. Jadi itu namanya jaza. Jaza itu apa kalau bahasa kita ya? Ganjaran. Sama kayak orang Nabi Muhammad bilang, orang yang baca Qul huwallahu ahad al-Ikhlas 1 kali, itu dia seperti membaca 1/3 Quran. Jadi kalau baca Qul hu 3 kali, berarti dia baca seluruh Al-Quran. Tapi boleh gak orang yang baca Qul hu 3 kali dia bikin status di WhatsApp-nya, Alhamdulillah khatam Quran. Begitu boleh apa enggak? Kagak boleh begitu. Kata Nabi, orang yang ngasih makan orang berbuka, maka pahalanya sama seperti orang berpuasa. Begitu. Pagi-pagi hari Jumat dia nyarap. Wah, ini kagak puasa sih. Gitu. Gue udah nyiapin duit buat ntar ngasih orang buka. Boleh gak begitu? Itu ganjarannya doang. Tapi kita tuh diminta ngerjain ibadahnya, bukan nyari ganjarannya doang. Tapi kita diminta untuk ngerjain ibadah, namanya ijza, penunaian. Jadi penunaiannya kita dituntut. Urusan Allah ngasih pahala, di luar penunaian kita dapat pahala haji, Allah yang ngasih pahala. Tapi kita belum bisa dikatakan gugur kewajibannya kalau belum menunaikan, kan begitu. Jadi apa namanya? Saya baru dapat soal kemarin itu, ada orang yang bilang haji jadi kagak wajib. Katanya kenapa? Katanya nunggunya lama. Lah, wajib haji mah bukan gara-gara nunggunya lama apa sebenarnya. Wajib haji itu kalau mampu. Biar orang duitnya banyak, kalau badannya sakit-sakitan kagak bisa jalan, ya kagak wajib. Duitnya banyak nih. Kayak siapa tuh? Bapaknya, mertuanya Syahrini yang punya PI kan itu Plaza Indonesia, duitnya banyak itu. Tapi kan badannya kagak bisa berangkat, itu sakit. Ya kagak wajib, kan ya? Nggak wajib, nggak wajib berangkat haji. Jadi ukuran wajib itu bukan lama apa sebentar. Yang apa namanya wajib itu kalau dia mampu, gitu. Jadi itu salah satu yang menyebabkan orang murtad mengingkari kewajiban syariat yang masuk dalam kategori rukun Islam, bahasa sederhana gitu. Walaupun sebenarnya kata ulama syariat yang masuk dalam kategori ma'lum minad dini bid'ah, kayak orang sholat. Orang kalau mengingkari kewajiban sholat, kan ada tuh ya orang yang mengingkari kewajiban sholat dengan alasan apa? Sholat tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Murtad itu. Siapa tuh siapa? Ade Armando. Nah, itu dia secara zahir dia ngucapin itu. Sebenarnya manusia tidak diwajibkan sholat, sebab sholat tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Orang ngomong enak banget. Itu mengingkari kewajiban syariat murtad, begitu. Jadi murtad itu bukan cuma soal perbuatan, ada juga ucapan. Tapi memang ulama tuh masih ngasih apa sih bahasanya, ngasih toleransi. Jangan-jangan lagi mabuk kali ini orang, jangan-jangan lagi mabuk kali. Ntar tungguin sehari deh, kasih minum dulu sebetulnya sadar kan gitu. Jadi ulama tuh banyak ngasih
banyak ngasih excuse supaya nggak banyak bikin orang murtad. Tapi kalau zaman dulu kita punya mahkamah syariah, orang-orang yang ngomong begitu tuh dimasukin penjara, di penjara, lalu diminta tobat, tarik ucapannya, dia bertobat, keluar dari penjara. Sebab hukum pidana Islam itu kan tidak, penjara itu bukan tujuan, penjara itu hanya media. Tujuannya itu ya eksekusi, kan begitu. Kalau nggak dicambuk, kan begitu. Kan ya, kalau dia orang bawa parang, tangan orang diputus pakai parang dia, kan hukumannya kisos. Kisos diapain? Ya diputusin lagi tangannya, kan begitu. Di penjara ditahan emang, cuma ditahannya bukan buat tujuan, tapi tujuannya tuh sebagai pemeriksaan, habis itu dieksekusi. Nah, orang yang mengingkari kewajiban syariat itu dipanggil ke pengadilan, diminta tobat. Buktinya banyak nih. Video ini ente bilang begini, di video ini begini, di wawancara ini begini. Nah, ini perbuatan, ini ucapan yang bikin ente murtad. Sekarang saya minta tarik ucapannya, lalu kemudian bertobat, masuk Islam dengan syahadat lagi. Gitu. 3 hari diminta begitu. Nggak tobat-tobat juga, eksekusi kan begitu kan, murtad. Kalau murtad hukumannya eksekusi. Sekarang kalau ngomong begini nih rada-rada ngeri juga kan ya. Takut ada orang yang salah paham begitu. Jadi itu murtad. Jadi intinya sangat mungkin secara akal kemurtadan itu bisa terjadi bagi orang-orang beriman, salah satunya dengan ucapannya. Cuman kita punya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh gitu. Kalau kita melihat ada kemungkinan murtad dari seseorang muslim, maka cari kemungkinan lain yang bikin dia tetap masuk dalam Islam begitu. Jadi dicari kemungkinannya. Jangan-jangan memang ngomong gitu malah lagi mabuk kali gitu. Jangan-jangan dicari kemungkinannya supaya dia terlepas daripada murtad itu tadi. Nah, kita terusin. Tanggung dikit lagi. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli. Wa sahibul jabairi, dan orang-orang yang jabair, perban, orang-orang yang pakai perbannya itu di bagian anggota wajib wudu. Yamsah 'alaiha, dia usap itu bagian yang di perbannya, wa yatayammamu, kemudian dia bertayamum, wa yusalli, kemudian dia sholat. Jadi orang-orang yang pakai perban, ini misalnya ada orang pakai perban tangannya di sini nih, gitu. Misalnya 1 tangan atau mungkin setengahnya, maka bagian yang pas wudu kayak biasa, muka ya muka, kemudian pas bagian tangan ini yang kagak ada perbannya dibasahin, maksudnya tetap dibasuh pakai. Nah, yang ada perbannya, tangan kita basah, asal basah aja, basahnya jangan lepek, asal basah, usap perbannya. Habis diusap perbannya, tayamum. Jadi tayamumnya sebagai pengganti basuhan tangan. Habis itu lanjutin wudu lagi, kan tadi kanan, ini kiri sekarang, kemudian kepala, baru kaki, gitu. Kemudian dia sholat. Kalau kemudian dia tidak batal, misalnya sholatnya zuhur sampai asar kagak batal, maka ketika asar dia harus wudu. Wudunya mulai dari tangan yang kiri. Sebab wudunya yang kagak batal itu cuma dari muka sampai tangan kanan. Yang tangan kiri kan kepotong tayamum. Maka kalau dia wudu lagi, wudunya cuma dari mulai usap, tayamum, kemudian terusin wudu begitu. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu ada orang yang lagi junub tapi palanya sakit begitu. Jadi junub dengan
palanya tuh ini ketimpuk batu. Jadi dia palanya ketimpuk batu, orangnya lah baru mimpi basah. Jadi tidur kemudian dari lagi perjalanan, tidur kemudian mimpi basah, lagi setelah bangun ketimpuk batu, palanya bocor. Akhirnya waktu itu Nabi kagak ikut di dalam perjalanan, lagi nggak ikut. Nah orang ini kemudian nyari informasi, saya pala kayak gini, apa kudu mandi juga nih? Nah, sahabat-sahabat yang ada di situ emang kagak pada ngerti, nggak ada yang mentoleransi, kata oh nggak boleh itu kalau junub ya mandi, Akhirnya orang ini mandi. Setelah mandi ternyata orang ini meninggal dunia. Gitu. Mestinya kagak usah mandi, itu palanya bocor kena air, akhirnya dia meninggal dunia. Nah kejadian itu dilaporin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tahu, kata Nabi Muhammad, qatalahumullah. Allah murka kepada mereka yang berfatwa tanpa ilmu sampai akhirnya meninggal dunia begitu. Fa inna masyifaul ayyi su'al. Emang kagak bisa nanya dulu gitu. Inna makana yang fihi, sebenarnya orang kayak begitu tuh cukup ayatayammam. Dia bertayamum, wa ya'sir jurhahu, dia perban lukanya, wa yasab thumma yamsah alaih, dia usap bagian yang perban tadi, wa yaksil, kemudian mandi. Jadi Nabi Muhammad menyuruhnya 3 tuh. Pertama tayamum, diperban, kemudian tayamum, habis itu dia usap bagian yang diperban, lalu mandi. Jadi kewajibannya tetap 3, tayamum, usap, mandi. Karena dia junub, maka kalau orang ini tidak junub wajibnya wudu, ya kewajibannya 3, dia tayamum, dia usap, dia wudu. Karena wudu kan kudu ngurut, begitu. Karena ini kudu ngurut, bagian yang kena perban kan di tangan nih, ya berarti tayamumnya pas pada bagian tangan. Wudu dulu dari awal, muka, tangan, baru yang ini nih diusap, dia tayamum, habis itu terusin wudunya, begitu. Jadi ini mazhab Syafi'i ngikutin bagaimana Nabi SAW nyuruh. Jadi sebenarnya orang kayak dia, kata Nabi, itu tayamum aja, kemudian perban lukanya, usap perbannya, mandi kayak biasa, gitu. Jadi kagak usah itu yang kena luka nggak usah dikenain air. Akhirnya orang yang wafat. Nah maka daripada itu orang yang tayamum, orang yang pakai perban begitu. Jadi dia wudu kayak biasa, kemudian usap perbannya, tayamum, kemudian sholat. Kita terusin lagi bacanya. Wala i'adata alaihi, dan orang ini tidak perlu mengulang sholatnya, in kana, kalau wado'aha, dia memakai perban tersebut, ala tuhrin, dalam keadaan suci. Artinya kalau dia memakai perbannya dalam keadaan tidak suci, sholatnya yang tadi nanti setelah selesai setelah semua dibuka perbannya, sholatnya diulang. Kemarin berapa hari itu begitu sholat pakai perban begitu? 3 hari. Berarti sholat 3 hari, 3 hari diulang begitu. Ini mazhabnya Syafi'i seperti ini, orang yang pakai perban. Terusin lagi nih. Wa yatayammamu, kita habisin bertayamum. Wa yatayammamu, dan bertayamum seorang muslim, likulli fardhatin, untuk setiap sholat fardu. Maksudnya setiap sholat fardu sekali tayamum. Berarti kalau orang jamak zuhur asar musafir, zuhur dia tayamum, beres sholat zuhur dia tayamum lagi buat asar. Jadi satu tayamum satu fardu. Wa yusalli bi tayammumin wahidin, dan dia boleh sholat dengan 1 kali tayamum, masya aminan nawafili, berapapun daripada sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah berapa aja, tapi kalau sholat fardu sekali tayamum, sholat zuhur udah
nggak boleh sholat wajib yang lain. Artinya kalau dia mau jamaah sholat lagi musafir, dia jamaah tayamum sholat zuhur, habis sholat zuhur tayamum lagi, kemudian sholat asar. Jadi satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Sedangkan tayamum sholat sunnah boleh. Dia tayamum waktu subuh, dia tayamum. Setelah sholat subuh dia wirid, dia zikir sampai terbit matahari, dia sholat isya. Setelah sholat isya dia sholat duha. Sholat duhanya 12 rakaat. Setelah 12 rakaat selesai dia sholat sunnah mutlak lagi. Kalau sholat sunnah tidak ada batasnya. Tapi kalau sholat fardu tayamumnya satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Nggak bisa buat 2 kali. Tapi ada pandangan yang membolehkan tayamum bukan buat satu kali sholat fardu, tayamum untuk satu waktu sholat fardu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu satu tayamum bisa buat satu waktu sholat. Jadi kalau satu waktu sholat dia sholatnya 2 kayak orang musafir zuhur asar kan dijamak jadi satu waktu tuh. Itu bisa 2 kali sholat fardu, tayamumnya sekali begitu. Jadi maksudnya ntar kapan waktu kalau ketemu ada orang yang bilang tayamum mah kalau musafir sekali aja boleh buat dosa, itu Hambali. Kalau Syafi'i 1 kali tayamum untuk satu sholat fardu begitu. Wallahu ta'ala alam dan bermanfaat. Insyaallah lanjut di fasal selanjutnya. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun, seluruh cairan yang keluar dari lubang kemaluan depan dan belakang itu najis, insyaallah di pertemuan akan datang. Jadi insyaallah pertemuan depan bahas tentang najis baik yang berasal dari manusia atau juga yang dari selain manusia, insyaallah. Sebelum ditutup, yang tadi disampaikan, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ya. Orang yang dirawat kan khusus, kan nggak bisa wudhu. Ya. Jadi kalau sholatnya itu. Kalau orang yang diinfus begitu, kemudian tentu harus dilihat dulu orangnya sadar atau kagak. Kalau orangnya sadar, wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Kalau bisa duduk sholatnya. Gitu. Jadi yang nengokin, yang jenguk jadi imam, berdiri, si orang sakit duduk. Dia kagak bisa duduk, kagak usah pakai wudhu, tayamum, kagak usah pakai tayamum, malah begitu. Jadi sholatnya sholat lihurmatil waqti. Nanti setelah, kalau kagak bisa wudhu ya, tapi kalau bisa wudhu ibu gitu. Kalau nggak wudhu nggak bisa, tayamum juga nggak mungkin. Ya berarti sholat begitu aja, sholat tanpa taharah, karena orang ini memang tidak mungkin untuk bisa bertaharah. Jadi sholatnya itu lihurmatil waqti. Lihurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Jadi setelah selesai sholat, selesai juga. Tapi nanti di hari di mana dia sembuh, sholat-sholat yang dia kerjakan dalam keadaan seperti itu, yang dia tidak berwudu, bahkan mungkin ada sedikit auratnya terbuka, nanti sholatnya diulang. Yang waktu dia sholat di rumah sakit berapa hari? Seminggu, ya berarti seminggu diulang. Diulangnya ya nyantai aja. Habis sholat fardu ya sholat fardu lagi, ngulang gitu. Kalau iya dikontrol. Jadi karena sholat yang dikerjakan itu tidak memenuhi syarat, itu yang dikerjakan untuk menghormati waktu sholat begitu. Tapi kalau dia bisa wudhu, artinya kan ada orang yang di rumah sakit tapi nggak diinfus, emang dia haus bed rest aja. Tapi kalau wudhu ke kamar mandi boleh, ya udah wudhu. Nggak bisa kalau ke kamar mandi dosa. Tapi kalau diwuduin disemprot air wudhu boleh, ya udah semprot aja. Jadi semprot air wudhu, beres kan wudhu kalau usah lepek, semprot aja. Beres di diwuduin, kalau kayak gitu nggak usah diulang, sebab sholatnya
sah, itu gugur kewajiban begitu. Oke? Kalau ada bagian yang tidak memenuhi, misal tangan luka gitu, jadi cuma luka doang atau kaki langsung gitu, itu gimana? Boleh? Iya, kalau dia bisa wudhu kan wudhu kayak biasa tuh. Maka bagian ini kan diusap saja dan tayamum. Tapi kalau tayamum tidak bisa karena tanahnya tidak ada, ini sebahagian ulama Syafi'i itu membolehkan cukup diganti pakai usapan aja. Jadi bagian yang diperban di sini nih, ininya kena air dibasuh, ini kena air, tapi bagian ini tangan aja dibasahin diusap. Gitu. Itu sudah cukup. Dan itu sah salatnya, jadi nggak dihormati waktu. Sebab dia sudah memenuhi standar wudhu begitu. Jadi minimal kalau dia nggak bisa tayamum, itu perbannya itu diusap begitu. Nah, memang yang lagi repot itu tadi kan disebut kalau diperbannya dalam keadaan suci, maka nggak perlu diulang. Tapi kalau dia diperbannya dalam keadaan tidak suci, belum perlu diulang. Nah, ini di dalam mazhab Imam Syafi'i memang jadi perdebatan panjang juga begitu. Tapi memang resminya mazhab Syafi'i itu orang yang pakai perban sholatnya jadi dihormatil waktu begitu. Kalau saya sih ini ya melihat karena ada dua pandangan gini, jadi ngelihat orang yang nanya begitu. Kalau dikira disuruh ulang lagi romannya badan lemah gitu, besar gitu. Setidaknya ada ulama yang mengesahkan sholat seperti itu. Tapi secara formalnya mazhab mengatakan demikian. Kalau diperban sebelum dia bersuci udah diperban, maka sholat yang dikerjakan dengan perban itu diulang. Begitu. Walaupun dia berwudu dan musaf. Tapi kalau dia diperban dalam keadaan sudah suci, lalu kemudian diperban, maka nggak perlu diulang. Formal mazhabnya begitu. Tapi dalam uraian penjelasannya banyak juga ulama yang secara personal dia berfatwa tidak perlu diulang karena sholatnya sudah menggugurkan kewajiban. Nah, kadang-kadang kalau kita belajar tuh di kitab-kitab yang uraiannya panjang begitu, itu pandangan-pandangan yang tidak dikuatkan itu bisa jadi solusi di kemudian hari. Ketika kita dapat kondisi-kondisi masyarakat yang kalau kita pakai pandangan yang formal ini nggak ideal di tengah masyarakat, karena justru malah menyulitkan, begitu kan ya. Kayak contoh sederhana itu kan sholat Jumat satu kampung itu kan menyulitkan. Jadi satu kampung Jumatannya kagak boleh ada 2 ada 3. Satu kampung harus satu Jumatan. Yang sebut satu kampung itu orang yang pasarnya bareng, nah itu satu kampung ini. Iya, sini kan pasarnya di mana nih? Keranggan. Berapa kampung yang pasar orangnya ke situ pasarnya? Ya banyak, berarti itu satu kampung. Jumatannya harus satu, kagak boleh dijual. Kan repot itu. Kan repot. Apalagi kalau kita ke Jakarta, ke kantor-kantor, Jumatan setiap gedung ada Jumatan satu. Tapi kalau dikumpulin itu jadi kayak demo, kagak ada jalanan, itu dikumpulin. Nah kan, jadi ada pandangan, jadi perbedaan ulama di dalam kitab-kitab itu diteliti masing-masing karena bisa jadi pandangan yang dianggap lemah zaman dulu itu sekarang tuh jadi maslahat gitu. Jadi maslahat. Yaitu tadi, maka pentingnya orang-orang yang duduk di majelis fatwa itu dia harus memang menguasai banyak pandangan, termasuk juga menguasai kondisi orang yang bertanya begitu. Oke? Mana? Ya. Ya. Mati.
Nah, juga. Satu lagi dalam keadaan musafir atau perjalanan, kebetulan pas sampai rest area itu udah ngantri wudhunya, sedangkan udah hampir dimulai sholat Jumat, Jumat. Nah, itu gimana? Apakah boleh wudhunya diganti sama Itu. Jadi penyebab salah satu sebab bolehnya tayamum itu